itu masih ada sekarang. Nah ini yang bareng orang nggak ngerti. Orang dulu masih ada sekarang. Bahkan ternyata berdirinya ibu kota negara IKN di Kalimantan itu masih bagian dari perjanjian Joyoboyo. Perjanjian Raja Joyoboyo dengan seorang ratu yang berada di daerah Kerajaan Kutai, Kalimantan. Ya. Abah tidak akan kisahkan tentang resiko yang akan terjadi, tapi yang penting kita harus ngerti bahwa perjalanannya Nusantara ini jauh lebih tua bahkan dari kisah Arab Saudi. Bapak ngerti nggak? Kalender Jawa itu umurnya udah berapa lama? Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa melaksanakan kajian bulanan, ya. Zikir at-taqwa adalah untuk membantu kita membersihkan qalbu kita, jasad dan roh kita, karena kita berasal dari Allah dan kita wajib kembali kepada Allah, ya. Kita akan berzikir la ilaha illallah lebih dari 70.000 yang akan kita berjamaahkan selama kurang lebih 1 jam, yang kemudian nanti akan kita lanjutkan sholawat Arya 4444 yang akan kita juga bacakan secara berjamaah, ya. Tapi sebelumnya Abah ingin membahas kisah perjalanan panjang Nusantara dikaitkan dengan kisah panjang perjalanan ruh manusia. Karena pada dasarnya ruh kita itu tidak akan pernah mati. Karena ruh kita itu adalah milik Allah, tidak akan pernah mati. Yang akan mengalami kematian adalah casingnya. Seolah-olah kalau seandainya SIM cardnya itu abadi. Karena SIM card itu milik provider, milik Allah seolah-olah. Abah kasih contoh di HP. Tetapi casingnya boleh, itu mah dari siapa saja. Apakah Siemens, apakah Samsung, apakah Nokia, apakah iPhone, apakah Cross, itu macam cangkang dari semua. Cangkang tidak abadi. Itulah kenapa Allah selalu ingatkan dalam Al-Quran, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kamu diciptakan, ke dalam tanah kamu dikembalikan, akan kembali kamu dikeluarkan dari tanah. Maka seolah-olah kalau cangkang ini akan rotasi. Adapun cangkang yang akan disiapkan tergantung seberapa tinggi derajat ruh. Sama saja Bapak punya burung. Kalau burungnya harga 1 miliar, maka sangkarnya juga mahal. Orang yang ruhnya mahal, rumahnya juga mahal. Kecuali orang yang maksakan diri untuk beli sangkar yang gede, tapi menderita itu di dalamnya. Hutangnya banyak. Karena cara untuk mengumpulkan uangnya itu dia dengan tidak benar tadi semua.
Nah inilah harus dipahami oleh kita. Yang harus kita bangga sebagai bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia dulu disebut Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, bahkan nyebrang sampai Brunei, Malaysia, Singapura, sebagian Thailand, Kamboja, bahkan sebagian daripada Tanjung Harapan Afrika, dan bahkan Goa India, itu dulu bisa disebut Nusantara. Maka Bapak harus ngerti, ternyata orang-orang dulu itu masih ada sekarang. Nah ini yang bareng orang nggak ngerti. Orang dulu masih ada sekarang. Bahkan ternyata berdirinya ibu kota negara IKN di Kalimantan itu masih bagian dari perjanjian Joyoboyo. Perjanjian Raja Joyoboyo dengan seorang ratu yang berada di daerah Kerajaan Kutai, Kalimantan. Ya. Abah tidak akan kisahkan tentang resiko yang akan terjadi, tapi yang penting kita harus ngerti bahwa perjalanan Nusantara ini jauh lebih tua bahkan dari kisah Arab Saudi. Bapak ngerti nggak? Kalender Jawa itu umurnya udah berapa lama? Kalender Jawa itu umurnya 17.000 tahun. 17.500 tahun. Adapun ada tahun Saka, tahun Hindu, itu 6.000 tahun. Tetapi pada saat orang Hindu menemukan Nusantara, baru dihitung pada saat dia berdiri 6.000 tahun. Sementara kalender Jawanya, walaupun pernah kalender Jawa ini dibuat oleh Sultan Agung 1600. Jadi sesungguhnya suku Maya, suku manapun di dunia, maka yang paling tua itu adalah Nusantara. Nah ini yang harus Bapak ngerti ya tentang Nusantara ya. Bahkan belum lama ditemukan di daerah Cianjur satu buku kuno yang berusia 4.000 tahun yang mengisahkan raja-raja Jawa, raja-raja Nusantara seluruhnya, orang-orang yang hebat ya. Dikisahkan di buku itu Bukit Padang yang ada sekarang di Cianjur itu sudah ada 30.000 tahun yang lalu. Suku Bukit Gunung Padang yang ada di Cianjur. Maka ini juga sama, bukunya ditulis judulnya Buku Para Raja-Raja Jawa. Termasuk Jawa itu bukan hanya Jawa. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu Jawa. Nah kebetulan ada suku Jawa, bahas ini disebut Sunda. Maka Indonesia pun berasal dari kata ini Soenda. Ini Soenda. Itu kan dulu U itu baca Soe. Ini Sunda. Tapi begitu disatukan Indonesia. Yang lebih hebat Pak, sebelum bangsa Arab belum bisa kencing, Nusantara ini bahkan maaf ya, kehebatan di kita ini dulu sudah penuh dengan budaya. Bahkan Bapak tahu nggak Nabi Adam berapa umurnya sampai sekarang? Akan ada sesuatu yang hebat di Indonesia, maksud Abah. Nah, inilah yang Bapak nggak ngerti ya.
bahwa 200 tahun lagi Indonesia akan mengalami transisi. Maka kata Abah, ruh itu panjang perjalanannya. Maka baginda Nabi menjelaskan nanti itu di alam akhirat manusia ada yang berjalan menuju Allah itu setahun, 2 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 1.000.000 tahun, 1.000.000.000 tahun. Ya. Cuma ya selama ini orang selalu berkatanya nanti dan nanti, padahal sedang ini semua. Padahal Abah dulu ada buku kitab kecil waktu Abah mondok di Kiai Haji Badruddin dalam bahasa Sunda. Tadi mengisahkan bring sakabe jalma datang nakang Nabi minta tulung jeung syafaat. Coba cukup di Adam teh boro-boro nyapaatan dina. Cuma itu kan dianggapnya hanya kisah nanti, padahal enggak. Nabi Adam itu sampai hari ini umurnya, karena Nabi Adam itu dilahirkan 6.000 tahun sebelum Masehinya baru 2024. Berarti Nabi Adam itu umurnya kurang lebih 9.000 tahun. Kita harus mulai cerdas sekarang akhir zaman. Makanya sekarang ini segala apa yang sudah syuruh wal istifadah, istilah Habib Brungkan, ayeuna mah. Karena sebabkan teknologi terbuka, informasi terbuka, arkeologi ditemukan. Inilah akhir zaman yang harus Bapak mengerti. Maka Abah sarankan, sekolahkan anak-anak kita. Karena dia kasihan nanti. Akan kasihan di kehidupan selanjutnya. Karena zamannya akan berbeda. Dulu zaman Abah paling main bandring. Patak umpet, pecelak-pecelakan. Kalau enggak perandar. Kalau enggak dia bambu pakai kertas. Tok. Gitu Lin. Mana hayang keneh kos gitu. Maka inilah kalau seandainya wawasan nggak dibuka. Dulu Abah mungkin belum bisa sekarang belum. Dulu malahin gitu. Teleponan. Pakai kaleng Indomil di talian, pakai tali. Halo. Ayo nama anak kita bisa video call di kamar tak di hati. Darling, I love you. Buka dong jilbabmu. Ayo nak budak, ayo nak bisa nalanyangan budak batur di kamar nak. Inilah hati-hati. Perkembangan zaman kalau nggak diikuti dengan pengetahuan hancur. Nah sekarang jangan aneh. Banyak anak-anak kecil yang sudah rusak gara-gara HP, ya. Itulah ya. Nah, sekarang bahwa tetap dunia itu akan ada di Indonesia kendalinya. Makanya tadi kenapa dunia kaum Iluminasi, kaum Yahudi, Zionis tetap akan mantau Indonesia. Jangan sampai Indonesia menjadi negara yang hebat. Kenapa? Karena punya darah yang hebat, keturunan raja. Kalau negerinya indah dan kita punya hanya 2 musim. Orang sehebatnya Eropa 4 musim. Musim salju, tidak bisa gawe, tidak bisa nyawa, tidak bisa ngebon. Gitu. Molor ngadaguan es. Kita 4 musim, kita 2 musim. Hujan, panas, panas, pakai AC, hujan, nyian siduru, genah. Nggak ada negara kayak negara Nusantara. Maka kita berada di garis katul istiwa. Itulah kenapa Garuda Pancasila bawahnya itu pakai itu penggambaran bahwa kita
berada pada garis katul istiwa. Nah, kaitannya dengan IKN, nah itulah kenapa. Karena itu juga kisah penjajahan. Kita dijajah oleh Belanda, Malaysia, Singapura dijajah oleh Inggris. Inggris lebih pintar daripada Belanda. Kata Belanda, Malaysia dan Singapura jamnya beda 1 jam dengan kita. Kita jam 7, dia jam 8. Kita masih kena sarapan, dia udah kerja. Kalah nggak kita? Ingat, dunia ini, perbankan ini menyatu. Dia udah aktif di bursa internasional. Yang orang kita masih sekedar sampel. Jam 7. Tapi kalau begitu pindah ke Kalimantan, sekarang jamnya sama. Kalimantan sama dengan di Malaysia dan Singapura. Ini harus ngerti Bapak tentang. Tetapi yang paling ingin Abah sampaikan adalah, jadi perancangan ibu kota di IKN itu adalah salah satu bagian daripada perjanjian Joyoboyo antara Raja Jayabaya dengan pemerintahan jin. Maka di tempat dibangun sekarang itu tidak jauh dari Saranjana. Cuma Abah tidak akan kisahkan minta syarat dari semua, ya sudah, kita berpegang saja kepada Allah dari semua, ya. Jadi apa? Nabi Adam itu baru 9.000 tahun, sementara di Cianjur 30.000 tahun. Terus ayah loba jalan. Nah inilah yang Abah harus ngerti. Antara khalifah pertama dan manusia pertama. Harus bedakan. Ini juga menjadikan bagian daripada politik dunia. Ini contoh saja, Abah dalam kitab sejarah kuno menemukan ternyata Nabi Ibrahim yang ada di Taurat, yang ada di Injil, yang ada di Al-Quran, Nabi Ibrahim itu berapa istrinya? 2. Tadi semua. Yang datang dari Ishak, yang datang dari Ismail. Tadi semua. Sesungguhnya Nabi Ibrahim, kata Abah, punya istri yang 3. Jadi disebutkan istrinya dalam kitab ini adalah Keturah. Nama istrinya Keturah. Kenapa tidak dimasukkan dalam kitab itu? Nah inilah yang Bapak harus kembali. Ternyata bukan dari keluarga 3 agama itu. Bukan dari Yahudi, Nasrani, dan Islam. Semua. Maka anaknya juga Yakson, Median, Medan, Yatri. Nama anak ibu pasti Cangadenge. Inilah Pak, kisah peradaban dunia ini begitu tua dan luar biasa yang harus Bapak ngerti. Maka itulah kenapa dalam Al-Quran pada saat Qabil membunuh Habil, ini kadang-kadang kurang teliti kita ini membaca Quran juga. Pada saat Qabil membunuh Habil, Habil lari jauh ke kampung sebelah. Dia minta kepada Allah, ya Allah jangan berikan aku hukuman. Maka dikisahkan Qabil itu pergi ke kampung sebelah, kemudian menikah dengan anak kampung. Kalau begitu ayah jalma itu ya harita. Bedakan lurah pertama yang orang pertama. Bahkan maaf, di Indonesia Nabi Adam baru 9.000 tahun. Sekarang Indonesia, kata Abah, Gunung Padang udah diteliti, belum lama itu sudah 30.000 tahun penuh di Cianjur itu manusia. Makanya orang DNA sekarang lagi liar. Ya kunaon jelema teh DNA nak dipapai. Gening lain kan Nabi Adam eta. Nah, sia cek aing leneng. Makanya kisah
Balwi ini dengan kasus DNA ini akan menemukan banyak hal. Tapi harus Bapak pahami itu, ya. Maka dalam Al-Quran sendiri sebetulnya waktu Allah menciptakan Adam, debat antara malaikat dan azaji, bangsa jin dan Adam. Jangan ya Allah, dulu juga khalifah sebelumnya. Makanya kenapa Nabi Adam kita ini disebut khalifah. Khalifah itu dikata khalafah, artinya lamun teh lain ngagantikan disebut khalifah. Wah, banyak disebut khalifah, lamun teh lain ngagantikan. Maka kata mereka apa? Dulu juga mereka berantem. Itu ya. Dan satu kawal mereka mengatakan jin, wah mungkin karena jin itu bukan makhluk berdarah. Semua. Wal janna khalaqnahu min qablu min nari samum, dan jin itu diciptakan dari api, sementara kita diciptakan dari tanah. Yang dari tanah itulah kenapa kita punya jasad. Ya. Biar Bapak ngerti. Bahkan mungkin yang sekolah udah baca lah, SMP aja udah baca, ditemukan Homo soloensis. Terus pernah sekolah tuh pernah mendengar Homo soloensis? Yang sekolah semua. Homo soloensis ditemukan kapan? 1350 tahun yang lalu. Orang sudah banyak disol. Jangan-jangan si Nopel Ali terus akhirnya itu. Homo soloensis berarti orang yang fosilnya ditemukan di mana? Di Solo. Kata arkeologi dan antropologi, dua ilmu yang membidangi itu, ya umurnya sudah 135.000 tahun. Ai Nabi Adam karek 8.000 tahun. Bapak harus pahami itu, ya. Bahkan maaf, kalau abang sudah tahu orang Afrika Nabi Adam lain dah. Bahkan orang Jepang, jangan dikira semua itu orang mengimani Nabi Adam pertama. Dulu juga yang mengimani Nabi Adam itu manusia pertama cuma 3 agama, Hindu, Islam, Kristen, Yahudi. Coba tanya orang Buddha, Nabi Adam adalah manusia pertama. Lain. Tanya orang Jepang. Ini Mas Dul ke Jepang. Dul, nanti kalau ke Jepang tanya, siapa manusia pertama? Dia bilang siapa? Dewa yang datang dari api. Maka itulah kenapa mereka sampai hari ini menyembah. Ditanya sama saya, kenapa kamu menyembah api? Emang kamu percaya bahwa manusia itu diciptakan dari matahari? Wah, sebenarnya karena ini politik, kita harus yakin negara kita bahwa orang pertama itu di situ biar nggak sama dengan orang lain. Nah inilah 3 agama juga sama, Hindu, Islam, Islam, Nasrani dan Yahudi juga, sampai istri Nabi Adam Keturah jadi asukeun dari hayun tina agama urang. Politik antara persaingan agama samawat dan agama ardi. Barang kata apa? Seluruh dunia ini semua datang dari Pulau Jawa. Bahkan sebelum Islam ada Jawa, terus ada istilah silih asa, silih asi, silih asu, silih wani. Bahkan sebelum Islam ada dalam bahasa Islam, kan kita nyebutnya Islam itu setelah Nabi Muhammad. Tapi kenyataannya dari Nabi Adam sampai kita sekarang namanya itu kan salah kita sendiri menafsirkan Islamnya dihitung dari Nabi Muhammad. Padahal agamanya Nabi Ibrahim itu adalah Islam. Ya, Quran yang mengatakan ikutilah Muhammad agama Ibrahim yang disebut Islam. Itulah kata inna dina indallahi Islam itu lain ke Nabi Muhammad, ke Nabi Ibrahim.
Nah ini yang harus dipahami. Maka jangan nguplek berpengerti. Bukan apa-apa, yang apa kasihan nanti bakal mati berdiri. Begitu teknologi ditemukan, ini makanya cekolok kia bahula. Nah ini yang dikhawatirkan. Ini yang dikhawatirkan. Islam nanti akan kaget sendiri. Akan rusaklah imannya. Gara-gara nggak ngerti yang sebenarnya. Dan semua ya. Nah, jadi Bapak harus tentang jadi nanti banyak hal yang sudah syuhra wal istifadah nanti akan dibatalkan sendiri dengan ditemukannya fakta-fakta kayak sekarang Habib contoh ngaku dari mana? Yaman. Zaman sekarang zaman arkeolog dibuktikan pakai arkeologi arek kumaha dibuktikan pakai kitab sejarah dibuktikan kitab internal Islam terus orang sekarang arek percaya wae mungkin aki-aki geus lah cek aing Habib hae ngan budak ngora anak urang moal nerima budak ngora mah butuhkeun pak mana buktina kalau cek si Hanif teh mah wah saya nggak percaya dengan DNA karena DNA ge sia teu percaya komo di aing ka sia di tes DNA mung kan kebalik logikanya. Ayah, ini pelajaran. Nanti kasus kayak begini akan banyak dan terbongkar. Karena sekarang ini Pak, dulu Syekh Ali Al-Haji Al-Bukhari, keturunan Imam Bukhari yang ke-6 itu, makomnya di Bombay. Abah pernah jarah ke sana Haji Dadang. Makomnya itu menjorok ke laut 2 km. Kalau lagi pasang nggak bisa ke sana. Ataupun udah di sana keburu pasang, terpaksa cicing ngenong. Beliau datang ke situ hanya untuk mencari hadis. Dan sekarang Abah baru ngerti kenapa di sana ada peninggalan Raja Mughul. Kenapa di sana ada peninggalan yang terkenal Taj Mahal. Tapi sekarang sekelilingnya sudah penuh dengan orang Hindu. Peninggalannya Islam, tapi agamanya Hindu. Ini harus ngerti. Berapa lama India itu dikuasai Islam? 600 tahun. Dan selama 600 itu menghasilkan ahli hadis. Muhaddisin itu banyak dari India. Nah, bahkan sebaliknya, Spanyol. Sekarang banyak ulama. Avicena Spanyol. Ibnu Sina itu dari Spanyol. Ahli ilmu kedokteran. Ibnu Rus. Kemudian juga ahli falak. Syekh Al-Jabar. Itu banyak ahli falak, ahli matematika, ahli kimia. Asli ulama yang dilahirkan di Spanyol. Abah ke sana juga ke Spanyol, ke Alhambra, ke Andalusia. Itu berpuasa Islam 800 tahun. Sekarang dibalik. Kalau di India peninggalan Islam, peninggalan Masjid Raja Mughul yang sudah dibangun 800-900 tahun yang lalu, sekarang sekelilingnya penuh dengan kuil Hindu. Spanyol kebalikan. Pergi ke satu tempat masjid, tapi dalamnya gereja. Bahkan di Alhambra semua masjid bentuknya dan dibangun oleh Islam. Dan hanya bisa dihancurkan hanya dalam waktu setahun Islam habis Spanyol. Tapi walaupun kita habis di sana, meninggalkan ulama-ulama yang hebat. Tadi semua ya. India walaupun cuma 600 tahun menghasilkan ulama-ulama muhaddisin ya.
Maka ahli hadis silakan cek. Itu kebanyakan orang India. Ari Yaman mah tukang pala, ada tukang dawir, kayak Yaman eta. Karena awalnya kisahnya begitu dari awal perjalanannya, ya. Bahkan sampai ke sini ke Indonesia udah dikuasai oleh Belanda. Udah lapor lah, terus lah abang semua ngomongin Habib lah. Tapi abang ngomongin tentang perjalanan ruh yang panjang. Hati-hati. Abah sengaja mengisahkan ini, ingin mengisahkan ruh itu panjang. Karena ruh itu berasal dari Allah. Makanya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum baru summa ilahi turja'un. Dan bisa turja'un mah inna lillahi dan bisa wa inna ilaihi raji'un. Eta ruh ke mana? Mangkaning ruh itu tidak mati. Karena ruh itu punya siapa? Punya Allah. Makanya faidah sawaitu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Aku tiupkan kata Allah ruhku. Ayah Allah teh kodim lin, Allah teh bako lin, bako. Kira-kira itu ruh bako nggak? Apakah bako na balangsa atau ngena? Sendiri dong. Selama belum bisa pulang kepada Allah, selama pisang belum dikembalikan ke tang, selama jeruk belum kembali ke tangkai, selama jamu mangkos, jamu naon teh kristal belum dikembalikan karena cupat. Tetep atau jamu bakal buruk, nggak bisa jam cupat mah. Inilah kenapa kita harus zikir at-taqwa dan sholawat tariyah, dan kita kenapa harus membersihkan qalbu. Karena kalau tidak, ruh tidak akan bisa pulang. Bapak pahami? Karena ruh itu adalah jiwa. Jiwa adalah ruh. Disebut ruh pada saat posisinya baru ditiupkan oleh Allah dalam keadaan suci. Sementara begitu sudah menjadi begini manusia, ruh itu disebut jiwa. Itulah kenapa kata Allah dan Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernapas pasti akan merasakan napas terakhir. Makanya paribasa nyugen doana nembe terus ngantunkeun napas anu terakhir. Napas anu terakhir teh disebut napas waktu bersama tubuh. Begitu keluar dari tubuh kieu kene. Tapi dalam wujud tidak ada darah, tidak ada daging, tidak ada tulang, tidak ada kulit. Sama seperti itu. Nah, tinggal dia mau kembali kemana, itu ruh. Maka kalau Abah sudah menyaksikan, kenapa kata Abah dustu di depan eta karandu. Abah selalu melihat seorang perempuan di situ. Abah tanya, nantung buk nak hareup. Sabaraha tahun sih adi dia? 800 tahun. 800 tahun bari cicing, teu nyatu, teu nginum. Panas yang ketemu dingin yang ketemu selimut, lapar yang ketemu makan, haus yang ketemu coba bayar. Hese-hese yang neraka. Nah inilah ruh-ruh sekarang yang sedang ruh aulia. Maka Abah katakan Indonesia ini adalah Jabal Qaf, adalah Bukit Qaf,
tempat berkumpulnya para aulia Allah, tempat berkumpulnya rijalullah, tempat berkumpulnya rijalul gaib. Itulah Indo Nusantara. Maka jauh sebelum Habib datang, aulia Allah, bahkan di DKI ada Al-Junaidi Al-Batawi. Al-Junaidi Al-Batawi gurunya siapa? Gurunya Syekh Ahmad Khatib Sambas. Syekh Ahmad Sambas gurunya siapa? Gurunya Syekh Abdul Karim yang ada di Banten. Maka Banten gagah karena adanya Syekh Abdul Karim. Gurunya Syekh Toha. Syekh Toha gurunya siapa? Syekh Abdullah Mubarak. Bahkan di situ ada Syekh Datuk Kahfi. Bahkan di situ dimakamkan bahkan Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah itu putranya siapa? Syarif Abdullah. Syarif Abdullah itu putranya siapa? Syekh Ahmad Jumadil Kubro. Tadi, walaupun ibunya saputra dengan abah adalah dari Prabu Siliwangi. Jangan digagah, memang yang ada Prabu Siliwangi teh Hindu. Ngacamprut eta. Boga anaknya Kian Santang. Sayyidina Ali jadi tantang. Nah, ya. Pahami tentang maka harus bangga dengan ulama. Habib mendatangkan dia dengan nyatu. Tadi Abah sudah kisahkan kemarin. Dalam keadaan miskin yang luar biasa di Yaman itu, kebetulan mereka datang ke sini sebagai TKW. 1920 mereka datang 20.000 orang naik kapal uang di Indonesia. Air jadi letnan, dari kapten pasukan Belanda. Apalagi zaman Utsman bin Yahya. Utsman bin Yahya di dalam membuat kitab, silakan beli sekarang kitabnya sendiri. Cari kitabnya, ada di Shopee dia ada. Min Manhajul Istiqomah fid Dini Wassalamah. Itulah kitab tulisan Habib Utsman bin Yahya yang melarang pahlawan Indonesia perang melawan Belanda. Di situ bahkan Utsman bin Yahya mengharamkan guru thariqah yang ada di Indonesia. Di antaranya apa saat itu? Sajiliyah, Satoriyah, Wahidiyah, Qadiriyah, Naksabandiyah. Bahkan thariqat kita juga dikatakan haram dan najis. Itulah kenapa di awal-awal kemerdekaan Indonesia tidak boleh berthariqah, karena dianggap sesat. Itulah jasa dari Al-Habib Utsman bin Yahya, aki buyutnya Lutfi bin Yahya. Nggak aneh, ayeuna makam diobjekkeun, makam diganti ngaran. Hanya Bapak harus ngerti lah sekarang katakan. Maka mempercayai mereka menghina ulama Indonesia, Nusantara yang asli, orang tua kita yang hebat, tong jauh-jauh di Sauranggo, di situ tempat kumpul. Bukan dulu, berapa tahun yang lalu mereka masih kumpul di situ, tapi gara-gara salah tempatnya. Abah sekali pernah ajak jemaah ke situ, tapi sama mereka dijadikan tahayul, kayak bir-bintang, ada botol ini, botol itu, ada sasaji, dus, gula kopi. Padahal ngerti nggak itu? Itu bukan makom, tapi itu tempat pertemuan. Bahkan Sultan Agung, ulama-ulama yang masih jangan dikira terus, aduh, manis tengah. Susah abah ngomong, karena ini menyambut bab hakikat. Itulah tempat pertemuan.
Bahkan maaf, 2 minggu yang lalu abah dapat bocoran. Tentu bocorannya lain di marane, lain di Jalemah. Bertemu aulia Allah di Gunung Selamat. Nah, maka jangan gegabah dengan Nusantara ini. Ya, siapapun berani. Belanda datang ke sini, hancur nggak? Hancur. PKI asupkan dia di bawah Tiaman, hancur. Siapa dengar? Indonesia mah orang PKI siapa musuh al-munawar teh. Aidit. Bakrobah Kalimantan. Indonesia tidak pernah kenal komunis dari dulu kecuali bacot Ciuas. Karena Indonesia adalah agama yang bertauhid dari dulu. Sehingga inilah yang kalian tidak pahami tentang Nusantara. Jadi jangan dikira rijalullah. Kenapa Abah Sultan assalamualaikum ya rijalul ghaib, assalamualaikum ya miftahul ghaib. Mereka masih ada. Maka inilah karena kejahilan ulama-ulama sekarang menyengat dulu dengan besek yang angkuh. Tadi ngaji cuma al-kalamu walaku kalam dia ngelapan. Bahkan tidak menyadari kedahsyatan ulama-ulama Nusantara. Tadi semua ya. Itulah yang kata Abah juga. Ada 3 guru. Pertama, guru dohir syahadat. Tadi semua. Yang kedua adalah guru gaib. Mereka bisa datang pada kita. Yang ketiga, Allah sendiri. Ya, pahami ya? Mereka itu sudah sampai level di sana. Mereka sudah ada dalam level itu. Ini jam aktifkan, aktifkan. Nah ini sejarah ulama dari Makassar, ya. Bahkan ulama Indonesia dibuang ke mana? Tanjung Harapan. Ulama dari Makassar itu ulama besar. Diusir oleh Belanda karena kalau ada dia di Indonesia bahaya. Tapi malah dia angkat Usman bin Yahya untuk jadi antek-anteknya, untuk menandai ulama-ulama. Terjadilah geger Cilegon, 800 kiai mati, ribuan petani mati. Kemudian geger Tambun, termasuk Kiai Nur Ali, itu digempur oleh Belanda gara-gara informasi. Bapak baca sorangan lah, bisa Abah fitnah. Halaman 2 hiji sama 24 kitab Manhajul Istiqomah Bidini Wassalamah. Nah, di situ baca. Nah, di semua ya. Ini maka Abah mengadakan di kiraat kau semua karena ruh itu panjang perjalanannya. Karena kata Allah tadi, kaifa takfuruna billah. Kalian itu adalah wa kuntum amwatan, tadinya mati. Itulah kenapa Allah ingatkan dalam ayat yang lain. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insan, apa yang telah melalaikan ma gharraka bi rabbikal karim? Apa yang telah melalaikan engkau wahai manusia insan? Sebelumnya kamu mati, wa kuntum amwatan fa ahyakum, aku hidupkan, kau hidup dengan ruh. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Kemudian kata Allah, itulah Abah suka kata, hidup 2 kali, mati. Mati pertama pada saat tadi. Karena tubuh kita ini berasal dari nutfah ayah yang dicampur dengan tadi yakhruju min baini sulbi wa tarib. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsad. Sesungguhnya Allah menciptakan insan itu dari 2 air yang bercampur. Barulah dari nutfah jadi nuktoh alaqah jadi wa kuntum amwatan, kamu itu mati pertama 4 bulan. Kenapa Abah ulang-ulang biar hafal di pikiran kalian?
Jangan sampai Allah mengundang, ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim alladzi khalaq fasawwaka fa'adala fi ayyi suratin ma syaa rabbaka. Inilah ilmu ulama-ulama Nusantara yang akhirnya nanti digali kembali oleh Qasyabul Qadir, oleh Imam Ghazali. Padahal pun ilmu ulama Nusantara sudah ngerti, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngahudangkeun kanu sare, nyaangan kanu poek, nganter kanu isi Al-Quran semua itu. Sekarang sebaliknya, jago dalil berebet, dalilna buru-buru, hadisna kekeh jahil perbuatannya. Jadi sekarang itu manusia itu senang berkata-kata dengan dalil, tapi tidak senang dalil itu menjadi perbuatan. Isi Al-Quran seluruhnya itu, isi Injil seluruhnya, isi Taurat seluruhnya, hanya terhimpun dari seluruh asma Allah. Maka terhimpun pada asma Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan agama apapun pasti supaya kamu sifat Rahman, sifat Rahim. Itulah nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nyaangan kanu poek, ngantur kanu sieun, ngahudangkeun kanu yang lain. Ayeuna melayu sani asah, ciri asih. Sekarang mah bukan. Asah golok, asah celurit, asah badik. Tangkurak ciri kita. Asah golok, asah badik, asah. Lumpate kabur. Biasa, mate kabur. Kasus Firja Husein begitu diramekeun kabur. Dasar unyil. Kita harus tempatkan hormat kepada orang yang wajib dihormati. Walaupun begitu kita tidak boleh benci secara zat. Yang harus kita benci perbuatannya, akhlaknya. Apalagi yang berkaitan merusak duriat Rasul. Nah, itu. Wa kuntum amwatan fa ahyakum tadi. Maka tetap hidup yang pertama adalah merupakan 4 bulan. Mati pertama 4 bulan. Hidup pertama adalah 5 bulan. Ada 5 bulan. Bulan kelima setelah ruh ditiupkan. Ruh kan ditiupkan umur berapa? 4 bulan 10 hari. Berarti hidup yang pertama adalah bulan kelima kehamilan, bulan ke-6, bulan ke-7, bulan ke-8, bulan ke-9. Karena begitu lahir kita bersama jasad, maka kata Allah, wa kuntum amwatan paeh deui wae. Maka yang diingat urusan jasad. Nah, itulah kata Allah bikum qalu bala. Itu terjadi lupa setelah kita kembali memiliki jasad. Waktu di alam arwah ditanya, alastu birabbikum, siapa Tuhan kamu? Qalu bala. Benarkah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Benar ya Allah. Begitu lahir wa kuntum, mati lagi. Makanya kita pikir harus nafi isbat. Maka malam hari ini kita akan melaksanakan zikir nafi isbat la ilaha illallah. Maka itikadnya harus dibangunkan oleh kita. Tidak ada ilah kecuali, tidak ada diri yang dohir ini kecuali ruh Allah. Maka yang berzikir juga jangan dianggap badan bapak. Maka kemarin Ustaz Fadel ceramah ke ibu-ibu. Ada orang ibadah 70 tahun tapi masuk neraka. Begitu dia keluar Abah panggil, tadi kenapa? 70 tahun ibadah masuk neraka. Abah jelaskan,
Bahkan kata Abah, kalau Abah yang nulis dalil 70 miliar tahun ibadah tetap masuk neraka. Kenapa? Karena yang ibadah tubuh dohirnya, yang ibadah a'yan kharajiyahnya, bukan a'yan syabitoh, bukan ruh Muhammad. Itulah yang harus Bapak perhatikan, kenapa kita harus melalui proses tadi. Wa kuntum amwatan fa ahyakum, yang kedua tadi kan, wa kuntum amwatan fa ahyakum, dihidupkan pertama oleh Allah, nafakhtu fihi min ruhi. Tapi kemudian setelah dihidupkan kita dari 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, maka kenapa ruh dalam kandungan waktu 9 bulan, ruh kita itu mungkin ibu-ibu aja yang lagi ngandung nggak denger itu si bayi udah dikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah kenapa kita harus dikir la ilaha. Itulah baginda Nabi bersabda, abdul ma kuntu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Karena pada saat bapak-bapak ini semua sebelum lahir ke alam dohir, dikirnya la ilaha, seolah-olah Allah mengajarkan kepada si ruh, ke si tubuh, hai tubuh, sia kecuali aing, sia kecuali aing, gitu. Dasar sia mah handphone cross simen gunana nu ngahirupkeun sia aing cek SIM card. Setelah HP dikir cok si SIM card teh casing kecuali SIM card casing SIM. Dan di alam dunia kita harus melaksanakan hakikat dengan syariat supaya si casing ikut ke bawah kepada Allah. Itulah maka harus dikawinkan tadi ajwajan supaya litas kunu ilaiha, akan mendapatkan ketenangan, kedamaian. Waja'al bainakum mawaddah warahmah. Maka Allah ingatkan di bawahnya, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Mikir, kata Allah mikir. Nah, kebetulan sekarang lagi ada di alam pikir, alam teknologi, alam ilmu pengetahuan. Sekarang mah punten, jin aja sama siapa tuh yang suka dulu di Trans 7 titit jin kayak hewan ku HP. Sebetulnya kalau Bapak ingin tahu jin, masuk nanti sama Abah, bisa diajar. Masuk ke ruangan yang ada jin, kata Abah, yuk pegang. Menurut kamu di mana dia berdiri? Atau rumah kosong yang udah lama kita masuk, gelap. Sebetulnya sederhana, nggak usah pakai ilmu apa-apa, karena dia diciptakan dari api. Papanya aja gini ruangan gelap, panas, ya itu panas-panas tuh, kecuali dia si siapa namanya yang api itu bagas pati apa Banaspati. Kalau si Banaspati jangan aneh kayak kemarin Trans 7 rame gara-gara pohon waktu hujan gede kebakar itu ada si Banaspati di situ. Nah kalau ada itu baca tadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Abdul Kapak ya. Banaspati, arek Banaspati, arek Ganaspati digelong wae. Arek ganas turi. Itu ada semua ya. Pegang saja, nggak usah pakai pikir, nggak usah pakai apa, begini. Hangat, lewat, dingin, di dia pasti. Itu enggak, emang dia nyubit aja enggak. Cuma kalau Banaspati hati-hati, ada efek terbakar pada kita. Nah itulah kata Abah, kalah sama Abdul Jabbar. Kalau cuma biasa-biasa ayat kursi Banaspati, letih, cek Banaspati, teman oces, oces, jin oces, jangan disunat, ayat kursi mah. Nah, ya, dipahami ya. Makanya ini ulama Nusantara teh ulangan, caroti,
sing maju. Ya. Itulah kenapa harus kita dihidupkan. Karena pada saat dalam kandungan 9 bulan ruh kita berpikir la ilaha illallah, ingin diajarkan oleh Allah untuk menafikan diri yang dohir, mengisbatkan pada diri yang batin. Maka begitu nanti kita udah tamyiz, udah balik, maka sholat itu harus nanti diajarkan. Mulai yang sholat itu tidak boleh a'yan kharajiyah. Bapak ngerti ya? A'yan kharajiyah itu tubuh kita yang kasar, a'yan sabitoh itu dulu kita yang alias hakikat Nabi Muhammad. Maka jangan pernah merasa berpisah dengan Rasulullah. Bagaimana ada Allah menghidupkan kita tanpa lewat Rasulullah? Tadi. Bagaimana matahari menyampaikan pada kita? Gosong kita. Maka matahari ngirim cahaya matahari. Itulah hakikat Nur Muhammad, seumpama cahaya matahari yang ditembuskan untuk hidup, untuk kudrat, untuk iradat, untuk aksi. Maka sebelum kita ini lahir nanti, dia diajarkan bikin la ilaha. Awalnya kan 1 hari setelah ditiupkan berpikir dia Allah 7 hari, hak 40 hari, alhamdulillah, subhanallah. Ketika 7 bulan Allahu Akbar, maka dalam sholat Allahu Akbar. Akbarnya Allah itu setelah tidak ada diri kita, yang ada hanya ruh Allah yang ada pada diri kita, baru akbar. Kalau tidak begitu berarti sholatnya Allahu Akbar, kata hutan, kata nyodem kolektor, kata nyodem orang. Allahu Akbar. Barulah lahirlah bayi. Itulah kata Allah, wa kuntum, kemudian kembali lagi summa yumitukum. Summa yumitukum, kembali lagi dia mati. Artinya mati itu mati secara hirup, secara majazi tapi secara hakiki mati. Karena tadi makanya Allah tanya alastu birabbikum, itu sebelum ruh ditiup dan dikisahkan, dan berbagai ulama kenapa manusia tidak bisa menjawab, karena pada saat manusia ruh ditiupkan dibawa oleh jasad inilah yang menghalangi ruh itu memahami tujuannya. Tergeretlah ruh, agak geret awak yang kajablai anterkeun kuruh deh bari irun meureun kita. Itulah kenapa si nafsu wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa tadi. Maka kita harus qad aflaha man zakka. Kata Allah, wa nafsi wa mas, pada sinat, pada jiwa-jiwa atau ruh-ruh yang sudah terkontaminasi, ruh-ruh yang sudah lupa karena perjanjian awal. Dia memiliki 2 potensi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kalau ingin watakwaha, Allah sudah mengajarkan qad aflaha man zakkaha, sudah pasti untungnya yang mensucikan kolbunya. Kenapa harus sucikan kolbunya? Karena pada saat panggilan Nabi Muhammad lahir, berontokkanlah patung-patung itu dari Ka'bah. Maka pada saat Bapak ditalkinkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di Ka'bah hakiki, qalbul mu'min baitullah, inilah rabbah hadzal bait. Di sini baitullahnya di sana, cukup Bapak fawalli wajhaka satrul masjidil haram. Maka sama nih Bapak bisa ini kan itu ke Masjidil Haram, kudu wau heula Masjidil Haram anu aya dina dada masing piceun heula. Berhalanya buang dulu, berhalanya sebelum ke sana. Maka itulah kenapa selama perjalanan diwajibkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kenapa? Karena tanpa dikeluarkan dulu, datang kali itu tiba musyrik, bawa seragam sekolah digosok. Kenapa? Supaya barangkali jadi pintar.
Ayah yang bawa ijazah. Bang Herlan, ya, bawa ijazah. Gosok ijazah. Buat apa mas? Buat pulang supaya bisa kerja. Akhirnya berhala yang dulu hilang, dia yang jadi berhala. Itulah Abah menyatakan kenapa innama ya'muru masajidallah, bukan innama yu'ammiru masajidallah. Harus dibereskan masjid di sini yang ada pada dada kita. Inilah kenapa kita Abah sudah ajarkan ke semua jemaah banyak menahan nafas. Nahan nafas. Tahan nafas. Nafas itu wujud ruh pada saat keluar, namanya nafas. Begitu nafas masuk ke dalam diam, itu namanya ruh. Supaya kita banyak komunikasi dengan ruh, tahan, kasih nafas, keluar hela. Si gunawan bisa asyhadu anni Ahmad ruhullah. Sebutkan tahain maksudnya asyhadu anni Ahmad ruhullah, nahan si ruh tadi dikeun tanah aing nyaksikan kentaan ku aing teh eta ruhullah teh bersaksi aku kepada ruh Allah. Tahan lagi nafas, bisa dengan tadi Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud, Allahu wahid, Allahu aziz, Allahu jabbar, Allahu qahhar, Allahu muhaimin, Allahu basir. Tahan lagi. Usalli lam jalalah ruh guru Allah, rahasia Allah, kedudukanku menghadap baitul, iya baitullah. Qulubul mu'min baitul. Cepat gaos teh mah ieu istilah pagaos. Lamun kajiting sambil dia kali kaditu. Lamun tadi talqin ieu na. Eta teh bener sih bener. Mun ulah kitu-kitu teh. Urang mah nepikeun biasa aja. Inilah maka tadi qad aflaha man zakkaha. Nanti kalau seandainya kata Abah, demi Allah, kalau orang sudah qalbunya bersih, nggak usah diceritakan tentang Habib lewat kitab anu, nggak usah dikisahkan lewat arkeologi, nggak usah tes DNA, batin kita sendiri akan membedakan dia atau bukan. Wallah. Makanya kenapa Abah sampai sumpah eureun jadi umat Nabi Muhammad ayeuna keneh lamun eta Nabi Muhammad ngabenerkeun setangkurak-tangkurak eta. Coba kurang kumaha Abah yakin bahkan kalau kalian mau berhenti mencintai mereka tapi takut dosa, aing nanggung saking ya. Coba wanita mana nanggung? Kemudian kata yakin berani kan nanggung. Itulah kulil haqqa walakanamur, katakan kebenaran walaupun harus siap menanggung resiko. Coba apa untungnya buat Abah? Coba nggak ada. Cuma Abah ingin menegaskan kepada kalian tentang kebenaran yang harus kebenaran. Makanya kenapa orang-orang yang masih mengimani mereka itu dikatakan kalau menurut Abah tadi adalah sebagaimana surat Al-Baqarah apa kata Allah tadi, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Akhirnya apa? Karena ayat penyakit dalam kalbunya kata Allah, khatamallahu ala qulubihim. Numus digegel ku jombi mah jadi jombi. Hati-hati. Alhamdulillah Abah walaupun muhibin itu pernah digegel. Apa maksudnya digegel? Boga tata genan yang ieu makhluk teh bisa nyelamatkeun di akhirat teh digegel. Berarti belum apa-apa sudah berbuat musyrik. Nabi Muhammad sendiri tidak bisa ngasih jaminan sampai beliau ditegur oleh Allah, ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan pertolongan kepada orang yang kamu cintai adalah Abu Thalib. Coba pahami ya. Maka inilah kita harus memahami tentang ilmu ruh dengan benar dari semua. Insya Allah kalau hati kita bersih,
kita akan bisa menanyakan mana hak, mana batil. Karena tubuh kita ini Al-Quran Qadim, wahyu minulyo, ora ditulis, bisa bahkan sebelum ada Al-Quranul Majid, Al-Quranul Karim. Ada nggak Al-Quran itu kalau nggak ada tubuh manusia yang menulis Quran itu? Berarti Al-Quran yang pertama diciptakan oleh Allah mana? Ini. Yang jantung Al-Quran. Maka kata Allah, Iqra kitabaka kafa binafsika. Baca Quran yang ada pada dirimu, dalam tubuhmu, yang tidak akan kenal robek, mau dihakan ke gurit. Anu kamana wae dibawa. Kalau Quran anak galar begitu ayat kasus, ini ayat berapa ya? Ayat berapa ya? Lupa ya. Tapi kalau tubuh sudah jadi Al-Quran, ada yang batil cek Al-Quran. Karena dalam tubuh tidak ada menjadi huda, wa bayyinatin minal huda wal, tubuh kita menjadi pembeda. Hak cek Allah, batil cek Allah. Insya Allah semua orang yang sudah hidup hatinya, tubuhnya sudah menjadi Al-Quran, nggak ngerti dalilnya, nggak bisa bacanya. Maka kenapa Sunan Geseng itu bisa baca alif batasa dan wali? Itulah Makodah, Makonah, Makelis, Maisyah, murid Abah Sepuh. Itu bisa alif bingkeng cek Abah oge, tapi jadi wali ya. Karena yang diaji Quran yang ada pada diri. Maka cekolot, mana kade hati-hati bisa tidak tahu diri. Oh, obat jelma tidak tahu diri. Akibat tidak tahu diri, akhirnya dia cilaka 12. 5 rukun Islam tidak terapkan pada tubuhnya, 6 rukun iman tidak tancapkan pada kalbunya, 1 rukun ihsan tidak ditumbuhkan pada rasanya. 5 genep hiji 12 kitab sambil tumpuk Quran sareng tafsir keluar di tubuh, tetap tubuh tidak akan bisa jadi hudan wal Qur'an. Ayolah perlunya kita pikir akal wa nafsi wa masawaha falhamaha ujuraha wa taqwa. Mudah-mudahan mari kita sama-sama kita amalkan bersama, mudah-mudahan kita semua ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga bangsa ini Abah percaya yakin karena Abah alhamdulillah dapat bocoran-bocoran dari mereka. Insya Allah siapapun yang ingin menghancurkan Indonesia, walaupun kalau Kiai Imaduddin itu hanya wasilah saja, siapapun yang menjadi wasilah saja, tapi tetap bumi Nusantara ini 1040 suku, 800 bahasa, ayat dan tetap ayat perang suku tadi dia. Coba lihat Afghanistan, lihat Yaman, lebih kayana Asia tiba ulang urusan beteng yang harapan beteng. Tapi Indonesia kadang-kadang perang saya gara-gara teroris sedangkan kadia, gara-gara kadia tadi dia Basir bawa ke kadia, HTI bawa ke dia, FPI berdiri di dia. Akhirnya padahal kalau tidak ada mereka, insya Allah Indonesia aman. Itu salah Habib Rizik, itu salah Gus Dur, tewak Rizik Syihab beres urusan. Mulai ditewak kabur. Bismillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.